Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Nah, ini adik-adik adalah dua buah garis ya, yang garis AB dan garis AC. Nah, mereka bertemu di suatu titik, yaitu titik A, dan akan membentuk suatu sudut ya. Nama sudutnya itu adalah sudut BAC atau sudut CAB. Nah, sudut BAC atau sudut CAB, dan dapat dituliskan dengan lambang seperti ini. Nah, sudut BAC atau sudut CAB. Nah, lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang sudut ya. Dan diingat adik-adik, penulisan sudut itu jika sudutnya itu misalnya ini sudut A, jadi penulisan A itu harus di tengah-tengah. Nah, ini BAC atau CAB. Karena sudutnya itu adalah di titik A. Nah, begitu ya adik-adik. Lalu kaki sudutnya itu adalah garis AB dan garis AC. Nah, ini adalah kaki sudutnya. Yang ini kaki sudutnya itu adalah kaki A, B, dan AC. Nah, itu adalah kaki sudutnya. Paham ya? Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Selanjutnya perhatikan gambar busur berikut ini. Ini adalah sebuah busur. Dalam busur ada beberapa bagian, yaitu yang pertama garis bawah atau disebut juga garis alas. Yang kedua titik pusat. Dan yang terakhir skala busur. Skala busur terbagi menjadi dua, yaitu skala busur bagian dalam atau angka yang berwarna merah, skala busur bagian luar atau yang berwarna biru. Nah, itulah bagian-bagian busur. Sekarang sudah tahu busur itu bagiannya apa saja. Jadi sekarang sudah mengetahui nama bagian-bagian busur. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur besar sudut menggunakan busur. Langkah yang pertama adalah pastikan busur tidak pada keadaan terbalik. Seperti ini contohnya. Busur pada keadaan terbalik. Terlihat angka-angka tidak bisa terbaca dengan jelas. Jadi harus dipastikan busur dalam keadaan tidak terbalik. Lihat gambar berikut. Busur pada keadaan yang benar adalah seperti ini. Angka dapat terbaca dengan jelas. Langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, berapa besar sudut berikut? Nah, coba kita perhatikan adik-adik, ini adalah dua garis AB dan garis BC bertemu pada suatu titik B ya, akan membentuk suatu sudut. Kemudian, berapakah besar sudut ini? Jika kita gunakan busur, maka caranya seperti ini. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur pada titik B. Coba kita perhatikan. Nah, ini adalah letakkan titik pusat. Nah, titik pusatnya itu adalah ini ya. Titik pusat busur itu adalah yang ini. Ini kita letakkan pada titik B. Di sini dianya. Nah, kita letakkan di sini. Kan ada sebuah busur. Nah, sebuah busur itu tadi kan memiliki titik pusat yang di sini. Nah, di sini. Nah, jadi kita letakkan di sini. Nah, ini dianya bentuknya. Lalu pastikan garis AB berimpit dengan alas busur. Nah, ini garis AB ini ya, berimpit dengan alas busur. Nah, busurnya tadi memiliki alas busur di sini. Nah, ini. Jadi dia berimpit di sini. Nah, setelah berimpit kita pastikan. Nah, kita tinggal melihat yang ini. Yang kaki sudutnya yang C mengarah kemana ya. Nah, dia mengarah kepada skala luar, maka kita gunakan yang ini. Kita perhatikan. Nah, dia mengarah ke 120 derajat ya. Langkah 2, perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan garis BC. Kita perhatikan garis BC ini kan berimpit ya, dan menunjukkan skala 120 derajat. Nah, ini. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi besar sudut
ABC adalah 120 derajat. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, kita letakkan titik tengah busur pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian, garis 0 derajat diletakkan berimpit dengan salah satu kaki sudut. Kaki sudut yang satunya akan berimpit dengan besar sudut yang diukur dengan satuan derajat. Nah, angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut itu menunjukkan ukuran sudutnya. Dilihat, perhatikan. Dari gambar, salah satu kaki sudut berada di garis 0, sedangkan kaki sudut yang lainnya berada di garis 30 dan 150. Nah, di sini yang kita ambil adalah 30 derajat. Kenapa diambil 30 derajat? Karena kita menghitungnya dari angka 0. Dari angka 0, kemudian ke 10, 20, dan 30. Jadi, besar sudut PQR adalah 30 derajat. Kemudian perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada sudut ABC. Titik pusat busur diletakkan pada titik sudut. Kemudian putar garis 0 busur sehingga berimpit dengan salah satu kaki sudut. Di sini yang kita gunakan nolnya yang berada di kiri busur. Kemudian besar sudutnya bisa kita lihat dari kaki sudut lainnya yang berada di antara 110 dan 120 derajat. Kalian lihat di sini yaitu garisnya itu kita lihat dari 110, kemudian ada garis kecil-kecil dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka 110 ditambah 5 sama dengan 115 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 115 derajat. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi, yang pertama itu adalah sudut lancip ya. Besarnya itu antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Dan ini bisa dituliskan seperti ini. Misalnya ini adalah 0 derajat. Maaf ya. 0 derajat sampai 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi dia mulai dari 1 sampai 1 derajat sampai 89 derajat itu adalah sudut lancip. Kemudian untuk sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi sudut siku-siku ini ya. Jadi dia tegak lurus ya. Jadi akan membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat dan sering dilambangkan dengan seperti ini. Adapun sudut siku-siku dapat dilambangkan seperti ini. Nah, ini sudut siku-sikunya. Nah, boleh begini lambangnya, boleh begini juga lambangnya. Nah, itu adalah sudut siku-siku. Kemudian jenis sudut berikutnya itu yaitu sudut tumpul ya, besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi adik-adik, sudut tumpul itu antara 90 derajat dan 180 derajat, maka dapat dituliskan 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi mulai dari 91 derajat sampai 179 derajat ini dikatakan adalah sudut tumpul ya. Kalau dia 90 derajat itu sudut siku-siku, kemudian 180 derajat itu nanti adalah sudut lurus. Jadi 91 sampai 179 itu adalah sudut tumpul. Lalu kita lanjut lagi ke jenis sudut berikutnya, yaitu sudut lurus. Nah, ini adalah besar sudut lurusnya 180 derajat. Jadi sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, inilah jenis-jenis besar sudut ya, dibedakan menjadi 4.